Halo semuanya, perkenalkan nama saya adalah Gong Sebe Simanjuntak dengan NIM 250801075 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Sontang Sihotam SSI MSI. Nah, di sini saya akan membuat video presentasi untuk memenuhi tugas UAS, yaitu dengan judul Potensial Kimia atau MU dan Kesetimbangan Multikomponen. Kita masuk pada materinya, yaitu yang pertama mengenai konsep dasar potensial kimia yang dengan disebut dengan MU. Potensial kimia atau MU adalah ukuran kecenderungan partikel untuk berubah, bereaksi, atau berpindah tempat yang juga berdifusi dari satu fase ke fase lain. Analogi fisiknya mirip dengan suhu yang mendorong aliran kalor atau tekanan yang mendorong aliran mekanis. Partikel akan selalu mengalir dari wilayah potensial kimia tinggi ke potensial kimia rendah. Nah, kontribusi partikel terhadap energi bebas Gibbs atau G. Dalam sistem multikomponen di mana jumlah partikel Ni berubah, energi Gibbs tidak hanya bergantung pada suhu atau T dan tekanan P, tetapi juga pada jumlah mol atau partikel komponen tersebut. Secara matematis, potensial kimia komponen ke I didefinisikan sebagai perubahan energi bebas Gibbs per perubahan jumlah partikel pada T dan P konstan dengan persamaan mu I atau potensial kimia I sama dengan parsial G atau Gibbs per parsial Ni kali dengan T kali P kali N J kurang lebih sama dengan I. Nah, selanjutnya untuk penurunan rumus dan syarat kesetimbangan fase. Inti sampai lanjut. Diferensial total energi bebas Gibbs atau DG untuk sistem terbuka atau multikomponen persamaan dasar termodinamika menjadi DG sama dengan min S dt plus V dP plus sigma mu I dNi. Syarat kesetimbangan multikomponen yaitu pada kondisi suhu T dan tekanan P konstan, dt sama dengan 0 dan dp-nya sama dengan 0. Maka sistem mencapai kesetimbangan ketika energi bebas Gibbs mencapai nilai minimum dG sama dengan 0. Jika ada dua fase, misalnya fase alfa dan fase beta, yang berada dalam kesetimbangan, maka perpindahan partikel zat I antar fase harus menghasilkan dG sama dengan 0. Nah, untuk rumusnya dG sama dengan mu alpha I dN alpha I plus mu beta I dN beta I sama dengan 0. Karena jumlah total partikel konstan atau dN alpha I sama dengan min dN beta I, maka diperoleh syarat kesetimbangan fase, yaitu mu alpha I sama dengan mu beta I. Nah, kesimpulannya, kesetimbangan multikomponen tercapai ketika potensial kimia dari setiap komponen bernilai sama di semua fase. Nah, contoh aplikasi berdampak atau distilasi fraksional bertingkat pada masyarakat ataupun bagi industri, yaitu implementasinya di industri atau pemurnian minyak bumi. Fenomena fisis memanfaatkan perbedaan titik didih dan perubahan nilai potensial kimia komponen penyusun minyak mentah saat dipanaskan. Nah, mekanisme kerjanya yaitu yang pertama, minyak mentah akan dipanaskan di dalam menara fraksional, lalu komponen dengan titik didih yang lebih rendah atau potensial kimia vaporisasi lebih tinggi pada suhu tertentu akan menguap terlebih dahulu dan naik ke atas menara. Nah, setiap tingkatan atau plat menara menjaga kesetimbangan fase cair menuju ke gas atau mu cair sama dengan mu gas untuk memisahkan fraksi secara spesifik. Nah, dampak nyatanya bagi masyarakat yaitu untuk menghasilkan produk energi vital
sehari-hari seperti LPG, bensin, premium, ataupun Pertamax, aftur, solar, hingga aspal. Dan untuk mendorong efisiensi konversi energi di sektor industri petrokimia global. Nah, kesimpulan dan penutup, potensial kimia U adalah pendorong termodinamika bagi perpindahan partikel dalam sistem multikomponen. Kesetimbangan fase mutlak tercapai secara logis ketika potensial kimia komponen di seluruh fase bernilai sama, atau mu alpha I sama dengan mu beta I. Prinsip kesetimbangan ini mendasari teknologi distilasi fraksional yang menopang pemenuhan kebutuhan energi dunia. Nah, pesan akademis atau motivasi dari saya adalah yaitu ketika kita memahami kesetimbangan termodinamika, hal ini akan mengajarkan kita bahwa harmoni dan efisiensi di alam semesta selalu bergerak menuju titik kesetimbangan yang mapan. Nah, jadi sekian presentasi dari saya. Jikalau ada kesalahan pengucapan ataupun yang lainnya, saya meminta maaf. Terima kasih atas perhatiannya.